Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5034 sampai bab 5036. Tamparan ini langsung membuat wanita itu tertegun, lalu menatap Chen Ping dengan tak percaya. Berani sekali kau, beraninya kau memukulku, aku akan mencabik-cabikmu, wanita itu meraung. Tetapi di bawah tekanan Chen Ping, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kau masih ingin mencabik-cabikku? Kau percaya aku akan menelanjangimu sekarang? Usai Chen Ping bicara, dia mengetuk telapak tangannya pelan, dan seketika baju besi putih milik wanita itu hancur. Pada saat ini, wanita itu dalam pakaian ketat menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah dengan sangat mencolok. Sosoknya berlekuk-lekuk dengan kontur yang menawan. Melihat ini, air liur Humazi mengalir seperti air terjun. Wajah wanita itu penuh dengan kemarahan dan malu. Akhirnya, dia mulai menangis. Biarkan adikku pergi, biarkan adikku pergi. Melihat ini, Huo Shizi berteriak keras. Chen Ping mengabaikan Huo Shizi dan menatap wanita itu, lalu berkata, "Bersikaplah baik dan dengarkan baik-baik, aku tidak akan menyakitimu. Sekarang, apapun yang aku minta, kau harus menjawabnya, atau aku akan menelanjangimu. Kalau begitu aku akan membiarkan orang tua ini menunggangimu dan menyiksamu." Wanita itu melirik Humazi yang meneteskan air liur, sekilas ketakutan terlihat di matanya. "Siapa namamu?" tanya Chen Ping. Wanita itu melotot ke arah Chen Ping namun tidak menjawab. "Huo Jingjing, nama adikku adalah Huo Jingjing." Pada saat ini, Huo Shizi buru-buru berkata. Huo Jingjing melotot ke arah kakaknya, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Kakaknya terlalu pengecut, tidak memiliki martabat klan dewa. "Mengapa 8 aula kalian datang ke benua Changsuan? Apakah kalian masih menjarah sumber daya dan menangkap budak?" Chen Ping bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing tetap diam, tetapi Huo Shizi berkata, Aku tahu, kota Feihu telah diduduki, jadi ayah harus mencari tempat baru, dan benua Changsuan adalah pilihan terbaik. Benua Changsuan cukup luas, penduduknya juga banyak, dan yang paling penting, kekuatannya juga kurang, penguasanya hanya di peringkat ketiga alam abadi longgar, sungguh menyedihkan. Lagi pula, benua Changsuan tidak memiliki kekuatan pendukung, tidak ada ahli di surga kedua atau ketiga. Jadi, benua Changsuan adalah yang paling mudah diganggu. Setelah kata-kata Huo Shizi, puluhan ribu kultivator benua Changsuan merasa sangat malu. Meski kata-katanya kasar dan menyebalkan, itu adalah kebenaran. Benua Changsuan luas, dengan banyak pembudidaya, tetapi kekuatan keseluruhannya terlalu lemah. Penguasa seluruh benua hanya berada pada peringkat ketiga alam abadi longgar, tidak mampu melawan musuh asing. Aku bertanya padamu, di mana ayahmu, Huo Shao? Chen Ping bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing mendengus dingin. Kali ini, Huo Shizi tidak dapat menjawab karena dia juga tidak tahu, karena dibawa oleh Chen Ping dari kota Xinyu, tidak mengetahui keberadaan ayahnya.
Jika kau tidak bicara, aku akan menelanjangimu." Sambil berbicara, Chen Ping bergerak untuk menelanjangi Huo Jingjing. Mo Qingyun yang berdiri di dekatnya tidak tahan melihatnya, karena dia juga seorang wanita dan menggunakan metode seperti itu pada seorang gadis, bahkan dari pasukan musuh, tampaknya terlalu tidak manusiawi. Namun, sebelum Mo Qingyun sempat berbicara, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Para pembudidaya yang lebih lemah terkejut, jatuh ke tanah, beberapa bahkan memuntahkan darah dan mati. Huo Zhao tiba dengan lebih dari 100 anggota 8 aula mendekat dalam prosesi megah. "Chen Ping, kau punya nyali, lepaskan putriku sekarang juga, dan kau berjanji akan membiarkan anakku pergi. Mengapa kau mengingkari janjimu?" Huo Zhao meraung ke arah Chen Ping, wajahnya penuh dengan keganasan. Chen Ping menatap Huo Zhao yang sedang marah dan tersenyum tipis. "Tarik kembali tekananmu, atau aku akan bergerak pada putrimu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Lihatlah putrimu, dia masih seorang gadis. Aku penasaran apakah dia bisa menahan seranganku. Saat dia berbicara, Chen Ping meraih Huo Jingjing dan mulai menganiaya dia. "Berhenti!" Huo Zhao meraung marah. Namun dia dengan patuh menarik tekanannya, dan semua kultivator benua Changsuan pun bernapas lega. Jika tidak, mereka mungkin telah tertimpa tekanan sampai mati oleh Huo Zhao. "Chen Ping, melakukan hal yang memalukan di depan banyak orang, apakah kamu tidak merasa malu?" Huo Zhao menahan amarahnya, menanyai Chen Ping. "Mengapa aku harus merasa malu? Aku tidak mencuri atau merampok, tidak seperti dirimu, menindas yang lemah, menjarah sumber daya, dan merampas wilayah orang lain. Bukankah aula suci kalian seharusnya bangga? Bagaimana kalian bisa peduli dengan sumber daya di tempat seperti benua Changsuan?" Chen Ping menantang Huo Zhao. "Itu bukan urusanmu. Bebaskan putra dan putriku segera, dan aku tidak akan membalas dendamu dengan aula suci," kata Huo Zhao. Chen Ping yang mendengar hal ini tertawa terbahak-bahak. "Jangan membual lagi, kamu hanya penguasa aula ke-8, bisakah kamu mengambil keputusan untuk aula suci? Jika mereka menyingkirkanmu sebagai master aula ke-8, kau bukan siapa-siapa, hanya seorang yang membanggakan diri." "Kamu," wajah Huo Zhao penuh amarah, tersedak oleh kata-kata Chen Ping. Huo Zhao tahu bahwa sebagai master aula ke-8, dia tidak punya banyak wewenang. Di aula suci, dia praktis ada di bagian paling bawah. Terutama setelah dipanggil kembali ke alam surgawi oleh keturunan keluarga Huo dan kembali dalam keadaan terluka, dia diejek oleh para penghuni aula dewa. Sumber daya yang didistribusikan oleh aula suci ke aula ke-8 juga mulai berkurang. Tanpa pilihan lain, Huo Zhao membawa aula ke-8 ke surga pertama, menduduki kota Feihu untuk menjarah sumber daya. Huo Zhao menunggu saat yang tepat dan perlahan pulih. Siapa yang mengira akan berakhir seperti ini? Huo Zhao merasa getir tetapi tidak dapat mengatakannya. "Ayah, jangan khawatirkan kami, bunuh saja orang-orang ini. Aku bisa mati, aku bahkan bisa menghancurkan diriku sendiri," Huo Jingjing berkata pada Huo Zhao. Sementara itu, Huo Shizi yang ketakutan berteriak, "Ayah, selamatkan aku, selamatkan aku tidak ingin mati." "Huo Zhao, jika kau membawa orang-orangmu dan meninggalkan benua Changsuan, aku akan membebaskan putra dan putrimu. Bagaimana?" Chen Ping bernegosiasi dengan Huo Zhao. "Tidak mungkin.
Aku tidak akan meninggalkan saudara-saudara di aula ke-8 demi anak-anakku sendiri. Kamu bisa membunuh mereka berdua, tapi ingat, setiap orang di benua Changsuan akan dikubur bersama mereka. Huo Zhao berkata dengan muram. Mendengar ini, banyak pembudidaya di benua Changsuan menjadi panik. Chen Ping juga mengerutkan kening. Dia bisa lolos dari kejaran aula ke-8, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan begitu banyak orang di benua Changsuan. Mo Qingyun juga tampak gugup. Dia telah berjanji pada temannya Lan Lianhua, tetapi jika aula ke-8 membantai benua Changsuan, Mo Qingyun akan merasa bersalah. Mo Qingyun menatap Chen Ping, menaruh semua harapannya padanya. Tergantung bagaimana Chen Ping bisa bernegosiasi dengan Huo Zhao. Huo Zhao, berhentilah menyombongkan diri. Kau adalah musuhku yang telah kalah. Aku telah mengalahkanmu di alam surgawi, dan aku juga bisa mengalahkanmu di sini. Apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kamu kalah, bawa orang-orangmu dan segera tinggalkan benua Changsuan. Jika aku kalah, aku akan segera melepaskan putra dan putrimu dan tidak ikut campur dalam urusan benua Changsuan. Chen Ping menggunakan provokasi pada Huo Zhao. Teman Chen, jangan gegabah. Kamu hanya berada di peringkat pertama alam abadi longgar, sementara Huo Zhao tampaknya telah mencapai peringkat kelima. Melawannya, bukankah itu seperti melempar telur ke batu? Mo Qingyun menasihati Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping, aku percaya padamu. Kamu bisa melakukannya. Hu Mazi menyemangati Chen Ping. Para kultivator benua Changsuan semua menatap Chen Ping dengan tak percaya. Di mata mereka, pertarungan antara seorang dewa abadi tingkat pertama dan tingkat kelima adalah hal yang mustahil, dan melempar telur ke batu adalah hal yang sopan. Meskipun Chen Ping baru saja menunjukkan kekuatan besar, kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Baiklah, aku akan bersaing denganmu. Sepertinya aku perlu menunjukkan sesuatu kepadamu, atau kau tidak akan tahu berapa banyak mata yang dimiliki Tuan Ma. Huo Zhao melangkah maju, dan tekanan yang mengerikan melanda. Chen Ping mencibir, sambil melambaikan tangannya pelan, dengan mudah menghilangkan tekanan yang mengerikan itu. Dia menyuruh Mo Qingyun untuk mengawasi Huo Jingjing dan tidak membiarkannya melarikan diri. Alasan dia tidak berani membiarkan Hu Mazi menjaga Huo Jingjing adalah karena Chen Ping takut Hu Mazi mungkin kehilangan kendali di hadapan puluhan ribu orang dan mengadakan pertunjukan langsung yang akan menimbulkan masalah. Mengingat temperamen Huo Jingjing, dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri saat itu juga. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Chen Ping melompat ke udara, menghadap Huo Zhao dari kejauhan. Lakukan gerakanmu, Chen Ping memberi isyarat pada Huo Zhao. Tunggu. Huo Zhao mengangkat tangannya. Chen Ping, demi duel yang adil, kau tidak boleh membiarkan siapapun menguasai dirimu. Kalau tidak, itu bukan kekuatanmu sendiri. Tidak masalah. Chen Ping mengangguk. Dia tahu Huo Zhao takut dipukuli oleh Raja Iblis Awan Merah, tetapi bahkan tanpa milik Raja Iblis, Chen Ping yakin dia bisa mengalahkan Huo Zhao. Chen Ping memiliki banyak senjata dewa, kilin api, dan binatang pemakan kecil yang misterius, jadi dia tahu dia tidak akan kalah. Ayo, kata Huo Zhao, melancarkan serangan ke Chen Ping. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga meledak di antara langit dan bumi. Sosok Huo Zhao meninggalkan jejak bayangan di kehampaan, dan langsung muncul 100 sang di atas Chen Ping. Tangannya membentuk segel, energi spiritual melonjak di sekelilingnya seperti magma yang mendidih,
menghancurkan awan dalam jarak 100 li. Telapak tangan ilahi geng surgawi. Sambil berteriak keras, Huo Zhao menghantamkan telapak tangan kanannya ke bawah. Seketika, sebuah telapak tangan raksasa berwarna emas yang menutupi langit terbentuk dari udara tipis. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas. Setiap alur mengandung kekuatan penghancur. Bahkan sebelum pohon palem itu mendarat, tanah di bawahnya mulai runtuh. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu akibat tekanan yang mengerikan. Teman Chen, hati-hati. Mo Qingyun berteriak, tangannya terkepal erat, kuku-kukunya menancap di telapak tangannya. Dia jelas bisa merasakan kekuatan di telapak tangan ini, bahkan dia, yang berada di puncak alam abadi longgar tingkat ketiga, tidak akan pernah bisa menahannya. Sudah berakhir, para pembudidaya benua Changsuan menjadi pucat, banyak yang terjatuh ke tanah. Seorang tetua berambut putih gemetar, kekuatan telapak tangan ini mungkin bisa menghancurkan 1000 li. Tepat ketika semua orang mengira Chen Ping akan celaka, sosoknya yang tinggi tiba-tiba bergerak. Merusak. Chen Ping berteriak keras, pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan cahaya merah darah yang menyilaukan. Pedang itu bergetar dan mengeluarkan dengungan seperti naga. Sambil memegang pedang di kedua tangan, dia mengayunkannya ke atas melawan telapak tangan raksasa yang turun. Sinar pedang berwarna merah darah melesat ke langit, membentuk lengkungan sempurna, bagaikan bulan darah yang sedang terbit. Ledakan. Ledakan memekakkan telinga bergema menembus awan. Sinar pedang berwarna merah darah bertabrakan dengan telapak tangan raksasa emas di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut energi spiritual yang dahsyat menyebar secara melingkar, menghancurkan bangunan dalam radius beberapa li menjadi 2 bagian. Saat debu mulai mereda, mata semua orang terbelalak, telapak tangan raksasa yang tampaknya tak terkalahkan itu telah terbelah menjadi 2. Apa? Pupil mata Huo Zhao mengecil, wajahnya berkedut tidak wajar. Dia menatap Chen Ping, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. Kau, seorang dewa longgar tingkat pertama, bagaimana kau bisa mematahkan telapak tanganku? Bersambung.